Kabupaten Polewali Mandar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang secara resmi ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005. Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan dengan luas wilayah sekitar 202.230 hektar. Dengan beragam geografis yang mencakup pantai, pegunungan, dan dataran tinggi, kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah. Pertanian, perikanan, dan perkebunan menjadi sektor ekonomi utama yang menjadi keunggulan pada Kabupaten Polewali Mandar dalam peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Saya Haji Andi Ibrahim Masdar, Bupati Polewali Mandar, menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Polewali Mandar tengah melaksanakan program Reforma Agraria tahun 2023 dan merupakan amanah reforma agraria dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar, kami berkomitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan reforma agraria dengan penyelesaian permasalahan pertanahan, mendorong akses ekonomi, serta mendukung kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Polewali Mandar. Bersama kita wujudkan masa depan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polman Jago. Sepanjang perjalanan pelaksanaan reforma agraria pada tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pelaksana Harian mengadakan berbagai rapat dan kegiatan teknis lainnya. Tujuannya antara lain untuk mencapai kesepahaman dan kesepakatan bersama terkait arah kebijakan pelaksanaan reforma agraria. Tim Gugus Tugas Reforma Agraria juga melaksanakan pendataan dan penataan aset potensi TORA dan mengintegrasikan program dari lintas sektor. Kegiatan gugus tugas reforma agraria mencapai puncaknya dengan menindaklanjuti hasil legalisasi aset dengan penanganan akses bagi pelaku usaha sebagai penerima manfaat. Reforma agraria yang mengamanatkan penataan aset dan penataan akses adalah bukti hadirnya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria tahun 2023 di Kabupaten Polewali Mandar dilaksanakan oleh jajaran kantor pertanahan melalui program penataan aset dan penanganan akses. Kantor pertanahan Polewali Mandar telah melaksanakan program-program tersebut hampir di seluruh desa kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar, salah satunya di Desa Laliko. Tercatat telah terpetakan sejumlah 783 bidang dengan penerbitan sekitar 500 bidang. Reforma agraria kemudian dihadirkan dalam bentuk penanganan akses pasca pensertifikatan, mulai dari bantuan sektor perikanan, perkebunan, dan pariwisata melalui fasilitasi dari dinas terkait. Oleh karena itu, sebagai wujud keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Polewali Mandar, telah ditetapkan surat keputusan Bupati Polewali Mandar nomor 1123 tahun 2023 tentang penetapan Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sebagai pilot project Kampung Reforma Agraria tahun 2023. Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar telah memberikan sertifikat tanah kepada kami sehingga saya dapat hidup tenang dengan adanya kepastian hukum.
Dengan adanya ini kegiatan, semangat Kak. Biasanya kan kita nunggu saja datanya nelayan. Jadi semangat kita bikin kelompok dengan ibu-ibu, bikin abon sama sambal. Kan yang namanya penjualan sekarang itu ya tidak terlalu karena banyak saingan. Tapi ya sekarang ini ya menutupi lah kesehari-harian. Ya, alhamdulillah. Kebetulan juga di sini ada pohon mangrove, jadi buah mangrove kita kelola. Kami dibantu dengan pelatihan di hotel. Setelah itu pembuatan kelompok usaha. Setelah itu didampingi lagi membuat izin usaha, pelatihan kemasan dan pembuatan logo dan label. Kenalkan, nama saya Ashari Sarmedi dari komunitas Sahabat Pesisir, sekaligus kelompok sadar wisata Sahabat Pesisir yang mengelola Gonda Mangrove Park. Yang paling penting adalah bagaimana membangun sumber daya manusia untuk lebih sadar akan wisata. Karena kan kita konsepnya wisata alam, tapi harus tetap membutuhkan fasilitas penunjang seperti kamar ganti dan toilet. Terima kasih untuk pertanahan, karena untuk pendampingan kita sudah didampingi untuk pengembangan wisatanya, terutama side plan-nya, karena itu sangat membantu menjadi rujukan nanti untuk pengembangan wisata yang ada di Desa Laliko. Adapun sebagai salah satu bentuk outcome dan impact pelaksanaan reforma agraria adalah dengan terwujudnya penatagunaan tanah yang tertib administrasi pertanahan maupun penggunaan serta pemanfaatan tanah yang optimal dan lestari. Hal ini dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan fisik segmen pariwisata Desa Laliko. Terdapat beberapa rencana pembangunan fisik hasil partisipasi masyarakat maupun pemerintah desa di beberapa tempat antara lain Pantai Labuang, Food Court, Dermaga, dan Gonda Mangrove Park. Gonda Mangrove Park dalam rencana pembangunannya terdiri dari beberapa elemen fisik seperti camping area yang sudah dilengkapi dengan ruang pertemuan, bangku meja, penerangan, tempat sampah, toilet, dan lokasi parkir. Akses jalan akan menjadi prioritas untuk perbaikan. Rest area juga akan disediakan dengan fasilitas yang cukup lengkap seperti ruang pertemuan, ruang makan, tempat santai dengan pemandangan yang menarik, musola, dan toilet. Rest area ini akan menyediakan makanan khas Mandar sebagai menu utama untuk wisatawan. Di dekat Gonda Mangrove Park akan dibangun dermaga yang dapat digunakan untuk menuju ke lokasi spot snorkeling, tepat berada di atas kawasan gugusan terumbu karang. Juga akan disediakan food cart makanan dan minuman dengan fasilitas seperti tempat sampah, bangku, kursi meja, serta penerangan yang mencukupi. Beberapa meter di sebelah barat, tepatnya di Pantai Labuang, direncanakan sarana fisik seperti aula serbaguna jika ingin mengadakan pertunjukan festival kebudayaan serta camping area di bawah pohon kelapa yang rindang. Dan demi mendukung usaha lokal masyarakat, direncanakan mall UMKM yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki dari Pantai Labuang jika wisatawan ingin membeli oleh-oleh khas Mandar sebagai buah tangan hasil berwisata di Desa Laliko. Terima kasih kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar, aparat pemerintahan Desa Laliko, dan OPD Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Saya berterima kasih kepada pemerintah desa dan juga kepada pertanahan dan juga kepada OPD. Reforma agraria ini mudah-mudahan bisa berlanjut ini ke depan, karena pengembangan usaha UMKM ini memang dibutuhkan untuk bagaimana pendapatan PAD yang ada di Desa Laliko dan kreativitas ibu-ibu guna mengelola potensi desa hasil laut yang ada di Desa Laliko, dan secepatnya juga kita bisa membentuk namanya mall untuk hasil UMKM yang ada di Desa Laliko. Desa Laliko adalah wujud keberhasilan reforma agraria dalam memfasilitasi jaminan hak atas tanah bagi masyarakat serta bentuk kesuksesan bersama memberikan akses yang luas bagi seluruh sektor yang mendukung peningkatan ekonomi masyarakat. Sebagai pilot proyek Kampung Reforma Agraria Kabupaten Polewali Mandar, keberhasilan ini tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintah Desa Laliko serta pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar.